Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss akan menjelaskan tentang koordinat kartesius. Sebelum mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah koordinat kartesius, kemudian posisi relatif benda terhadap acuan tertentu, serta contoh soal. Mulai yang pertama adalah tentang koordinat kartesius. Dalam koordinat kartesius terdapat berbagai macam istilah. Yang pertama, sumbu datar atau sumbu X. Jadi sumbu datar ini adalah sumbu yang ada di sumbu X. Jadi yang ditunjuk ini namanya sumbu datar. Kemudian ada sumbu tegak, bentuknya vertikal. Tadi sumbu datar horizontal, ini sumbu tegak vertikal. Sumbu tegak itu dinamakan juga sebagai sumbu Y. Kemudian, untuk posisi titik, kita bisa tuliskan dalam bentuk X, Y. Untuk contohnya ada di bagian selanjutnya. Selanjutnya, ada juga istilah di mana nilai X itu nama lainnya adalah absis, sementara nilai Y nama lainnya adalah ordinat. Pada koordinat kartesius ini kita punya titik acuan, yakni titik pusat O di 0,0 atau di perpotongan antara sumbu tegak dan sumbu datarnya. Pada koordinat kartesius kita mengenal juga dengan istilah kuadran. Yang pertama ada namanya kuadran 1. Letak kuadran 1 ada di pojok kanan atas dari sini. Dia sumbu X-nya adalah positif, sementara sumbu Y-nya adalah positif juga. Kemudian ada kuadran 2. Kuadran 2 letaknya di sebelah sini, di mana sumbu X-nya adalah negatif, sumbu Y-nya negatif. Untuk kuadran 3, letaknya ada di bawah ini, di mana sumbu X-nya terdiri atas bilangan negatif dan sumbu Y-nya juga negatif. Dan yang terakhir, kuadran 4. Kuadran 4 letaknya di sini, di mana sumbu X-nya itu positif dan sumbu Y-nya adalah negatif. Jadi ingat ya, dimulai dari sebelah sini kuadran 1, kemudian ada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kemudian menentukan koordinat suatu titik. Jadi misalkan ada contoh berikut. Ada suatu koordinat di mana titik-titiknya ada nih, ada titik A, titik B, titik C. Nah, bagaimana cara kita menentukan koordinat titik A, B, dan C pada gambar ini? Yang pertama kita lihat dulu, A itu posisinya ada di sini. Di sini ya. Nah, untuk menentukannya kita hitung jarak yang tegak lurus terhadap sumbu X-nya dan sumbu Y-nya ini. Jadi kita mulai nih, untuk A, kalau tegak lurus terhadap sumbu X, jaraknya ada di 1, 2, 3, 4. Jadi, X-nya itu sama dengan 4. Jadi, kita tentukan dari tegak lurusnya titik A terhadap sumbu X. Dan untuk sumbu Y, juga sama, tegak lurus terhadap sumbu Y-nya atau sumbu tegaknya. Berarti, kita buat garis putus-putus terhadap sumbu Y yang tegak lurus, kita hitung jaraknya dari 0, 1, 2, 3. Nah, Y-nya adalah 3. Jadi, untuk menentukan titik A, yang tadi sudah dijelaskan, kan rumusnya X, Y. Jadi, A itu adalah 4,3. Seperti itu. Kemudian, untuk yang B juga sama. Yang B letaknya ada di sini. Ini titik B. Di mana tegak lurus terhadap sumbu X-nya, jaraknya kita hitung dari 0. Min 1, min 2, min 3, min 4. Begitu juga dengan Y-nya. Yang jaraknya tegak lurus terhadap sumbu Y-nya, kita buat garis putus-putus, letaknya ada di 1. Jadi, untuk titik B, X-nya ada di min 4, Y-nya ada di 1. Jadi koordinat titik B adalah min 4,1. Yang tadi A adalah 4,3, B adalah min 4,1. Dan untuk titik C juga sama. Kita ukur
dari tegak lurusnya terhadap kedua sumbu. Untuk titik C, kita tarik garis putus-putus tegak lurus terhadap sumbu X, terus juga terhadap sumbu Y-nya. Untuk sumbu X-nya berarti jaraknya ada di 1, 2, 3. Berarti dia 3. Kemudian untuk tegak lurus terhadap sumbu Y, jaraknya adalah min 1, min 2, min 3. Ini min 1, min 2, min 3. Nah, berarti dia jaraknya min 3. Jadi koordinatnya titik A adalah 4,3, titik B adalah min 4,1, dan titik C adalah 3, min 3. Nah, bagaimana ya cara kita menggambar titik pada koordinat? Misalnya, gambarkan letak titik-titik berikut pada sistem koordinat kartesius. Jadi ada 3 titik nih, ada titik P, titik Q, sama titik R. Nah, langkah pertama untuk menggambar titik pada koordinat, kita harus buat dulu nih sumbu tegak sama sumbu datarnya. Jadi buat kayak gini dulu, buat kayak gini juga. Jangan lupa dikasih nomor setiap jaraknya. Setiap garisnya dikasih nomor nih kayak gini, atau misal boleh juga dikerjakan di buku kotak-kotak biar jarak antar titiknya itu sama. Kalau misalnya nggak punya, bisa juga pakai penggaris nih. Jadi kalau bisa jaraknya sama biar titiknya lebih rapih seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita punya titik P 3,1. Berarti X-nya 3, Y-nya 1 nih. X-nya 3, Y-nya 1. Nah, untuk mencarinya berarti kita harus mulai dulu nih dari X-nya yang sejauh 3. Berarti 1, 2, 3. Oke, kita keep di sini. Kemudian untuk nilai Y-nya sejauh 1 nih, seperti ini. Kita buat garis putus-putus yang menghubungkan antara 3 dengan 1. Didapatlah di sini nih. Jadi nilai P-nya posisinya di sebelah sini ya. Di 3,1. Sama juga untuk titik Q nih. Titik Q kan X-nya di min 2, Y-nya di min 3. Berarti kita hitung dulu nih. X-nya ini tadi X ya. X itu sumbu datar, Y-nya sumbu tegak. Nah, untuk X-nya itu jaraknya min 2. Berarti min 1, min 2 nih. Nah, terus Y-nya di min 3. Ini min 1 ya. Min 1, min 2, min 3. Berarti kita buat garis putus-putus yang menghubungkan keduanya. Nah, dapatlah di sini. Dapatnya titik Q ya, titik Q-nya ada di sini. Jadi posisinya di min 2, min 3. Nah, gimana ya kalau misalnya di sini X-nya 0, Y-nya 4. Nah, kalau X-nya 0 berarti kita mulai dari pusat. Nggak bergeser ke kiri dan nggak bergeser ke kanan karena X-nya 0. Nah, untuk Y-nya berarti kita naik ke atas sejauh 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ya. Berarti posisi si R itu ada di sini. Di 0,4 seperti itu. Kemudian ada posisi relatif benda terhadap suatu acuan tertentu. Nah, tadi kan kita sudah belajar gimana cara menentukan titik koordinat kalau acuannya ada di O 0,0. Nah, gimana ya kalau titik acuannya bukan dari O atau 0,0? Nah, ini dijelaskan sebagai berikut. Misalnya A berada pada koordinat 2,2. Seperti yang kita tahu kalau acuannya dari O, berarti A-nya di 2,2. Di sini dan di sini. Kemudian titik B berada pada koordinat 4,5. Ada di sini dan di sini. Di mana X-nya 4, Y-nya 5. Nah, maka posisi relatif titik B terhadap titik acuan A berapa? Jadi, dari soal ini acuannya bukan dari O lagi, bukan dari titik pusat lagi, tapi dari acuan si A-nya ini. Dari acuan A-nya ini kira-kira gimana ya caranya? Jadi dari acuan titik A ini kita bisa mencari titik B, dan hasilnya bukan 4,5 lagi, tapi melainkan tergantung dari titik A-nya sendiri. Nah, itu gimana caranya? Kita ukur aja. Jadi A itu kita buat sebagai titik pusatnya. Berarti untuk menuju ke B kita hitung ini sebagai jarak sejauh 1 satuan. Berarti untuk ke titik B terhadap sumbu X-nya atau terhadap sumbu datarnya jaraknya 1, 2 ya. 1, 2. Berarti dia jaraknya, jawabnya itu berarti ada di 2.
Nah, untuk yang ke atas atau di sumbu Y berarti kita patokannya dari si A ini nih. Dari si A ini ke atas sejauh B-nya ini. Berarti 1, 2, 3. Berarti 2,3. Jadi, untuk mencari posisi relatif B terhadap titik acuan A, jaraknya adalah 2,3. Atau kalau misalnya bingung dengan patokan seperti itu, kita bisa mengurangkan kedua titiknya, baik titik B maupun titik A. Jadi, misalnya kita punya titik A 2,2 dan B 4,5. Untuk mencari B, ini tadi cara pertama, dan cara keduanya, berarti untuk mencari B, katakanlah B itunya back aksen, berarti kita mengurangkan si B terhadap A. Berarti B dikurang A. 4,5 dikurang 2,2. Nah, ini berarti kan kita harus mengurangkan X dengan X. Jadi maksudnya 4 dikurang 2, ini yang Y sama Y, berarti 5 min 2. Dapatlah juga sama, 2,3. Jadi untuk mengurangkan ini kita lihat relatif titik apa, titik dalam hal ini titik B terhadap titik acuan apa. Jadi kita kurangkan seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya koordinat titik C relatif terhadap B? Jadi titik C-nya di sini, tapi acuannya di B nih. Kira-kira gimana ya? Kita bisa melakukan cara yang sama. Diketahui koordinat titik C adalah min 3,5 dan koordinat titik B-nya adalah 4,5. Seperti yang tadi kita lihat, ini acuannya terhadap titik O atau titik 0,0. Nah, untuk mencari koordinat titik C relatif terhadap titik B, berarti kita fokusnya ke C sama B aja nih. A-nya nggak usah dipikirin lagi. Nah, berarti ini sama juga, dia melihat dari titik X dan titik Y-nya. Jadi kita kurangkan titik B-nya tadi, titik C-nya tadi itu min 3 dikurang 4. Jadinya dapatnya min 7. Terus untuk yang 5 dikurang 5 sama dengan 0. Atau kalau misalnya bingung juga, bisa juga dengan cara tadi. Jadi kita hitung jarak dari C terhadap B, kita hitung jaraknya berapa untuk sumbu tegaknya, atau untuk posisi mendatarnya sama posisi tegaknya. Seperti itu. Jadi, kita dapatkan koordinat titik C relatif terhadap titik B adalah min 7,0. Paham ya? Nah, ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan koordinat. Yang pertama ada gambar denah berikut. Jadi di sini ada denah rumah sakit, kantor pos, taman kota, kantor polisi, dan stasiun yang dituliskan dalam bentuk titik-titik seperti ini, titik-titik posisi. Nah, pertanyaannya, tentukan koordinat tempat-tempat berikut berdasarkan titik acuan yang diberikan. Yang pertama untuk kantor pos dengan acuan taman kota. Jadi kita harus fokus nih, ada kantor pos terhadap taman kota. Nah, kita tahu nih bahwa taman kota itu letaknya di mana? Di 0,0 atau di titik pusat nih. Jadi, untuk menentukan kantor pos itu kita dengan mudah bisa menghitungnya dengan cara yang di awal tadi. Berarti kita tarik posisinya tegak lurus terhadap sumbu X. Ini tadi sumbu X ya, selalu sumbu X, sumbu Y. Jangan lupa dituliskan. Nah, untuk kantor pos kita tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Kita hitung jaraknya 1, 2, berarti letaknya 2. Terus kita tarik juga garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Sejauh 1, 2, 3, berarti 2,3. Nah, itu kantor pos ya. Nah, untuk yang kedua itu, bagaimana ya kalau misalnya koordinat stasiun dengan acuannya kantor polisi nih, bukan di taman kota lagi. Berarti kita harus tahu kantor polisi itu koordinatnya yang terhadap acuan titik pusat di taman kota berarti berapa nih? 1, min 2, berarti min 2, ke bawah min 1, min 2, min 3, berarti min 2, min 3. Berarti untuk mencari stasiun, kita coba pakai koordinat yang pusatnya taman kota ya. Berarti
jaraknya kita tegak lurus nih terhadap sumbu X, dapatnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5, kalau terhadap sumbu Y tegak lurusnya berarti min 1, min 2, min 2. Nah, dapat nih min 2, min 3 sama 5, min 2 untuk jaraknya terhadap taman kota. Nah, karena pertanyaannya stasiun dengan acuan kantor polisi, berarti kita kurangkan titik di stasiun dikurang dengan titik kantor polisi. Jadi, kalau yang dimaksud dengan stasiun dengan acuan kantor polisi itu adalah kita kurangkan 5 dikurang min 2, berarti ambil x-nya nih, terus koma, min 2, min 3. Gitu. Dengan sifat bilangan bulat kita peroleh 5, ini jadi 5 ditambah 2, ini min 2 ditambah 3. Dapatlah ini 7, ini 1. Jadi jaraknya adalah 7,1, bukan 5, min 2 lagi, karena acuannya berbeda. Berikutnya adalah soal yang kedua. Soal kedua ini agak sedikit naik level nih. Jadi, ada sebuah lembaga survei yang melakukan penelitian mengenai jumlah langkah per hari dari lebih 700 penduduk di 3 negara. Ada Korea Selatan, ada Jepang, sama Indonesia. Hasil penelitian tersebut disandingkan dengan usia harapan hidup dan rasio penduduk kelebihan yang berat badannya. Jadi ada jumlah langkah per hari, ada usia harapan hidup dalam satuan tahun, dan rasio berat badan yang ditunjukkan dalam bentuk desimal seperti ini. Nah, manakah dari diagram koordinat berikut yang tepat menggambarkan letak negara Jepang? Nah, kita lihat di tabel tadi, negara Jepang itu nilainya berapa aja dan apa aja keterangan tabelnya. Nah, untuk negara Jepang tadi, kalau kita pause di video di bagian sebelumnya, dia itu di sumbu, misalkan untuk tabel yang pertama, kita bandingkan nih apakah pernyataannya benar atau salah. Jadi, untuk yang pertama, dia bilang ini jumlah langkah per hari atau X-nya, itu dituliskan sebagai 80, 82, 84, 86, 88, 90. Nah, kita cek di tabel tadi, benar nggak ya jumlah langkah per hari itu dimulai dari rentang 80 sampai 90? Nah, ternyata itu salah ya, karena jumlah langkah per hari itu mulainya dari 6.000 sampai 6.020, karena jumlah langkahnya itu isinya 6.000 semua nih, 6.000 sekian, 6.000 ini, 6.000 itu, seperti itu. Jadi cek tabelnya. Terus usia harapan hidupnya itu yang dimulai dari 80-an. Berarti ini kebalik ya. Jadi ini pernyataan yang salah. Meskipun posisi Jepang ada di 84 dan 6010. Jadi ini posisi koordinatnya dari negara Jepang ya. Nah, gimana kalau di tabel sebelah ini nih? Ini misalnya pertama, ini yang kedua. Nah, gimana ya kalau misalnya yang kedua? Yang kedua nih, kita cek usia harapan hidupnya sesuai nggak dengan di tabel. Oh, ternyata sesuai. Dia dimulai ada kepala 8-nya nih. Terus kalau misalnya jumlah langkah per harinya juga sesuai karena dimulai dari 6.000-an. Nah, posisinya benar nggak ya? Coba kita lihat di tadi. Kita mundur videonya. Nah, video itu tadi melihat bahwa Jepang itu usia harapan hidupnya di 84 dan jumlah langkahnya ada di 6.010. Jadi ini posisi sebelah sininya benar ya. Jadi yang pertama itu gambar pertama salah dan gambar kedua adalah benar. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya variabelnya diganti nih, bukan jumlah langkah dan usia harapan hidup lagi, tapi usia harapan hidup sama rasio kelebihan berat badannya. Nah, kita lihat seperti yang di tabel tadi, kira-kira mana posisi yang tepat antara misalnya ini yang ketiga dan ini yang keempat. Nah, kalau kita lihat di rasionya negara Jepang itu, kelebihan berat badannya ada di 0,18 dan usia harapan hidupnya tadi 84. Berarti kita cocokkan nih, mana yang 3 dan 4 yang benar. Ternyata yang benar ada di sebelah sini ya. Sementara yang ini salah. Kenapa? Karena titik ini ada di koordinat 0,24 dan 86. Pernyataan ini salah ya, tidak sesuai dengan tabel yang dijelaskan tadi. Jadi yang ini adalah yang pernyataan yang benar dan ini adalah pernyataan yang salah. Jadi pernyataan 3 adalah pernyataan yang benar dan pernyataan 4 adalah yang salah.
Seperti itu. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.